banyak sekali kasus-kasus di Indonesia maupun di luar negeri yang ternyata para akuntan publik itu tidak menerapkan etika profesional dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Hari ini kita akan bahas topik tentang etika profesi dan bisnis. Khususnya adalah etika profesi akuntan di Indonesia. Kalian bisa membahas materi ini melalui buku dari I. Cenik Ardana tentang etika bisnis dan profesi, terbitan Salemba 4. Kemudian ada juga buku yang ditulis oleh Ruska tahun 2003 tentang etika akuntan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah seperti apa itu profesi akuntan. Kemudian kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Kemudian kode etik apa saja yang harus diterapkan oleh si profesi akuntan ini. Definisi profesi akuntan menurut I. Cenik Ardana dan Sukrisno Agus tahun 2014 adalah akuntan adalah seseorang yang telah lulus S1 akuntansi, kemudian dia sudah memperoleh gelar akuntan dari perguruan tinggi yang ditunjuk dan diberikan izin oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui rekomendasi dari organisasi profesi akuntan yaitu IAI. Nah, bidang kerja profesi akuntan ini ada dua. Bisa bekerja di internal perusahaan, bisa juga di luar perusahaan. Atau seorang akuntan itu juga bisa bekerja di pemerintahan, misalnya di BUMN, kemudian Bapepam, kemudian juga profesi akuntan juga bisa bekerja independen. Artinya dia bisa mendirikan satu kantor akuntan publik. Nah, selain itu, profesi akuntan juga bisa bekerja di dalam internal perusahaan atau istilahnya disebut sebagai internal auditor. Nah, untuk akuntan yang berdiri sendiri atau mendirikan perusahaan sendiri itu kita biasa menyebutnya sebagai akuntan publik. Seperti apa itu bidang pekerjaan seorang auditor eksternal atau akuntan publik? Nah, di sini akuntan publik itu bisa melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan atau istilahnya audit laporan keuangan. Kemudian juga akuntan publik itu bisa melakukan audit operasional, audit ketaatan, kemudian audit investigasi khusus. Nah, beda lagi dengan auditor internal. Siapa itu auditor internal? Auditor internal itu adalah seorang yang memiliki profesi sebagai akuntan tapi bekerja di dalam perusahaan. Nah, ini biasanya disebut juga sebagai akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen ini tugasnya adalah menyusun laporan keuangan. Cara menyusun laporan keuangan ini atau tujuan penyusunan laporan keuangan ini sangat bermanfaat, yaitu sebagai bukti bahwa si manajemen itu sudah bekerja atau bukti tanggung jawab dari kinerja manajemen di perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan yang dibuat oleh si akuntan manajemen ini harus bisa dipertanggungjawabkan kepada shareholder atau stakeholder. Siapa saja stakeholder itu bisa dari internal perusahaan, misalnya karyawan, kemudian direktur atau pemegang saham, bisa lagi dari luar perusahaan. Dari luar perusahaan itu pertanggungjawaban laporan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan kepada investor atau kreditur. Nah, laporan keuangan ini karena fungsinya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang terkait, maka wajib untuk diauditor. Atau isi dari laporan keuangan ini wajib untuk disajikan secara wajar. Wajar itu artinya apa? Menyajikan yang sebenarnya. Siapa yang berhak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan ini? Itu adalah tugas seorang akuntan publik. Nah, karena fungsinya si akuntan publik itu sangat strategis, maka seorang akuntan publik itu dalam menjalankan profesinya harus diawasi. Siapa yang mengawasi tugasnya akuntan publik itu ada dari organisasi akuntan publik itu sendiri. Kalau di Indonesia kita sebutnya IAPI ya, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Sedangkan dari pemerintah itu juga bisa yang
melakukan pengawasan terhadap profesi akuntan itu dari Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal. Kemudian yang di luar negeri juga ada organisasi yang khusus untuk mengawasi profesi akuntan publik. Oke. Kemudian fungsi pokok akuntan publik itu tadi ya, melakukan audit atas laporan keuangan satu perusahaan, yang intinya si akuntan publik itu harus bisa memberikan opini atas kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Oke, untuk yang di luar negeri, badan pengawas yang harus mengawasi profesi akuntan publik itu namanya IPCAOB, singkatan dari Public Company Accounting Oversight Board. Oke, kita masuk bagaimana cara memelihara kompetensi profesi akuntansi. Profesi akuntan ya, seorang yang memiliki profesi akuntan, kita harus tahu dulu definisi kompetensi itu artinya apa. Nah, definisi kompetensi profesi akuntansi ini menurut Agus dan Ardana tahun 2013, kompetensi itu dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesinya sehingga dipercaya oleh publik. Jadi dalam hal ini kalau tugasnya akuntan publik itu dia memiliki kompetensi atau kemampuan yang terkait dengan bidang audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan. Oke, kemudian dari kompetensi ini yang harus dimiliki oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan profesinya juga harus menerapkan kode etik yang diatur oleh organisasi. Nah, tadi saya katakan organisasi yang menaungi akuntan publik ini adalah IAI. IAI sekali lagi kepanjangan dari Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian IAI itu berdiri tanggal 23 Desember tahun 1957. Kemudian IAI ini juga punya tujuan. Tujuan dari IAI yang pertama itu membimbing perkembangan akuntansi di Indonesia, kemudian mempertinggi mutu kualitas audit ya, mutu profesional dari akuntan publik ini. Kemudian Ikatan Akuntan Indonesia ini memiliki sub-sub bagian. Dia ada 3. Yang pertama itu Ikatan Akuntan Publik Indonesia, kemudian Institut Akuntan Manajemen Indonesia, yang terakhir Ikatan Akuntan Pendidik. Jadi ada 3 bagian di dalam struktur organisasi IAI. Kemudian IAI juga ini termasuk dalam anggota dari organisasi profesi akuntan di dunia. Kalau di dunia tadi istilahnya organisasi yang menaungi IAI di dunia itu adalah IFAK. IFAK ini kepanjangan dari International Federation of Accountant. Nah, kembali kita ke profesi akuntan publik di Indonesia. Karena kaitannya dengan kode etik. Jadi profesi akuntan ini dalam menjalankan fungsinya itu kan harus menjaga kode etik, etika profesi. Kita bahas etika profesi, bagaimana etika profesi yang diterapkan di profesi akuntan Indonesia. Nah, banyak sekali kasus-kasus di Indonesia maupun di luar negeri yang ternyata para akuntan publik itu tidak menerapkan etika profesional dengan baik. Ambil contoh, kalau kita bicara kasus di Amerika. Kasus di Amerika itu tahun 2002 ada kasus besar yang melibatkan perusahaan energi besar di Amerika, di Houston, Texas, Amerika tahun 2002, yaitu perusahaan Enron, di mana saat itu perusahaan Enron itu meng-hire atau merekrut satu akuntan firma ya, perusahaan akuntan publik yang besar pada saat itu, yaitu KP Arthur Andersen. Dan kerjasama antara perusahaan dan kantor akuntan publik ini sudah lama terjalin. Karena kedekatan kerjasama itu ternyata menimbulkan tindakan tidak etis dari si KAP Arthur Andersen. Yaitu adalah penyalahgunaan wewenang, ya, penyimpangan standar prosedur pemeriksaan, di mana KAP itu melakukan kecurangan, yaitu pemusnahan barang bukti dari kertas kerja audit yang memang seharusnya ada. Sehingga hal ini
menimbulkan kerugian. Kerugian bagi siapa? Otomatis yang pertama adalah investor. Kenapa? Karena investor itu orang yang menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut. Gitu. Jadi perusahaan Enron ini perusahaan besar di mana sebagian besar sahamnya dimiliki oleh investor. Dari laporan keuangan yang dicurangi tadi akibatnya buruk bagi si investor. Sehingga investor mengalami kerugian. Nah, dengan adanya kasus ini akhirnya apa? KAP Arthur Andersen itu KAP Arthur Andersen itu dihukum, kemudian direksi juga dihukum. Di Indonesia juga ada kasus tindakan tidak etis dari profesi akuntan. Ambil contoh, ada 10 KAP di Indonesia yang melakukan penyimpangan penerapan standar profesional saat mengaudit 10 bank-bank yang dilikuidasi tahun 1958. Kemudian ada lagi ini satu KAP atas nama Justinus Adia Sidarta itu melakukan pelanggaran standar profesional akuntan publik pada saat KAP ini mengaudit perusahaan Great River tahun 2003. Si KAP Justinus ini melakukan kecurangan, yaitu menggelembungkan piutang sampai tinggi. Akhirnya perusahaan Great River ini kesulitan arus kasnya, kesulitan, kemudian menimbulkan bahwa si perusahaan itu sulit untuk membayar hutang. Dengan kecurangan yang dilakukan oleh si KAP ini berdampak ya terhadap kerugian yang diderita oleh perusahaan maupun investor. Itu contoh-contoh dari tindakan tidak etis yang dilakukan oleh profesi akuntan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu penting sekali bagi organisasi profesi itu untuk menjaga prinsip-prinsip kode etik yang harusnya itu dipegang teguh oleh profesi akuntan publik. Ikatan Akuntan Indonesia, satu organisasi yang menaungi profesi akuntan di Indonesia, tentu saja akan membuat kode etik bagi profesi akuntan itu sendiri. Tujuannya tadi ya, tujuan kode etik itu diterapkan bagi yang pertama pastinya pelayanan kepada publik, kemudian profesionalisme. Nah, tidak hanya IAI yang ada di Indonesia, IFAK pun yang ada di dunia juga menerapkan atau mengeluarkan satu yang disebut kode etik. Prinsip dari kode etik yang dikeluarkan oleh IFAK itu sebetulnya ada 3. Jadi ada prinsip pelayanan kepada publik, profesionalisme, objektif, kerahasiaan gitu ya, integritas. Nah, tidak berbeda dengan kode etik yang diterapkan oleh IFAK di Indonesia atau IAI, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia juga mengeluarkan prinsip atau kode etik. Itu ada 8 prinsip kode etik yang dikeluarkan oleh IAI dalam supaya profesionalisme dari profesi akuntan itu terjaga. Yang pertama, kode etik yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab bagi si akuntan publik. Kita bahas akuntan publik tadi kenapa terkait dengan tugasnya yang sangat strategis itu, yaitu memberikan opini terhadap kewajaran dari satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Oke, tanggung jawab profesi akuntan ini terkait dengan apa? Si akuntan publik harus selalu mempertimbangkan moral, kemudian itu profesionalisme dalam melaksanakan kegiatannya, dalam melaksanakan profesi akuntannya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap klien atau perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu kepentingan publik. Nah, prinsip yang kedua ini yaitu kepentingan publik itu artinya apa? Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik itu harus sepenuhnya pelayanan terhadap publik, pelayanan terhadap klien, menunjukkan komitmen profesional atas konsistensi dari prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada saat melakukan pekerjaannya. Kemudian kita ambil contoh dari prinsip pelayanan kepada publik, misal. Jadi profesi akuntan publik itu bisa memberikan jasa
konsultasi keuangan. Ini bagaimana seorang akuntan itu bisa memberikan kontribusi terhadap efektivitas penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan. Kemudian terkait dengan sistem pengendalian internal, apakah sudah sesuai dengan peningkatan keandalan sistem informasi akuntansi. Jadi harus ada akuntan publik harus bisa memberikan keyakinan atas sistem pengendalian internal yang baik dalam satu perusahaan. Kemudian kita juga bisa ambil contoh kasus dari perannya akuntan publik terkait dengan pajak. Misalnya ada klien yang datang ke akuntan publik untuk bertanya tentang pajak, maka si akuntan ini bisa memberikan bantuan sehingga membangun kepercayaan yang ada di diri klien bahwa perhitungan pajak itu sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia misalnya. Kemudian itu juga bagi konsultan manajemen, si akuntan publik juga bisa memberikan wawasannya atau ilmunya kepada klien atau perusahaan dalam membantu membuat keputusan manajemen pengelolaan manajemen yang baik bagi perusahaan. Itu contoh pelayanan publik yang dilakukan oleh akuntan publik. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu integritas. Prinsip integritas ini merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik kepada si akuntan publik. Kunci dari integritas itu yang pertama adalah harus jujur, kemudian berterus terang terhadap apa yang ditemukan pada saat melakukan audit atau pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Serta harus mengikuti standar-standar teknis dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian berikutnya ada objektivitas. Apa itu objektivitas? Nah, si akuntan ini harus objektif. Objektif itu artinya adil, jujur terhadap apa yang dilakukan. Maksudnya itu pada saat melakukan audit itu si akuntan itu jangan sampai ketemu ya atau terjadi benturan antara konflik kepentingan si internal perusahaan dan akuntan publik atau pihak terkait yang lainnya. Jadi harus objektif itu independen gitu ya. Kemudian juga harus ada opini kewajaran itu dari bentuk objektivitas seorang akuntan publik. Kemudian berikutnya, prinsip yang berikutnya, yang kelima, prinsip kompetensi dan kehati-hatian. Kompetensi di sini maksudnya adalah bahwa si akuntan publik itu harus memiliki kemampuan. Tadi kita tahu definisi kompetensi itu kemampuan yang dimiliki oleh seorang akuntan publik dalam menjalankan profesinya sehingga dia mendapat kepercayaan dari klien atau masyarakat atau publik. Nah, arti kompetensi di sini pastinya si akuntan publik itu punya pendidikan. Artinya punya latar belakang sekolah akuntansi, punya gelar akuntan dari sekolah pendidikan profesi akuntan, kemudian memiliki wawasan yang luas terhadap perkembangan praktik akuntansi yang up to date gitu ya, itu kompetensi. Kemudian kehati-hatian. Si akuntan publik juga harus memiliki jiwa kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan atau melakukan kegiatan profesinya untuk memastikan bahwa si klien ini memperoleh manfaat yang tinggi dari jasa yang memang diberikan oleh si akuntan publik. Kemudian prinsip yang berikutnya kerahasiaan. Nah, ini paling penting. Jadi seorang akuntan publik juga harus menjaga kerahasiaan data, apalagi data keuangan satu perusahaan. Jangan sampai apa yang memang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh pihak klien atau perusahaan disebarluaskan, di-share ke publik itu dia share. Tapi ini kecuali kalau memang data yang dirahasiakan itu terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan si perusahaan dan memang harus diungkapkan. Artinya akuntan publik itu terlepas dari kepentingan tadi memang harus boleh nggak nurut sama perusahaan ya untuk menutupi atau menjaga rahasia itu boleh diungkapkan data tersebut karena memang terkait dengan misalnya kasus hukum yang sedang diperiksa. Itu maksud dari kerahasiaan. Kemudian prinsip yang berikutnya ada profesional. Nah, profesional ini terkait dengan konsistensi si akuntan publik terhadap profesi yang dikerjakannya seperti itu. Jangan sampai dalam tindakan si akuntan publik itu menyalahi prinsip yang dibuat oleh organisasi atau mendeskripsikan maksudnya menjelek-jelekan profesi akuntan itu jangan sampai terjadi.
Nah, yang terakhir, standar yang ke-8 itu adalah standar teknis. Artinya adalah bahwa si akuntan publik itu harus profesional, harus paham sekali dengan standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar-standar yang dibuat oleh organisasi profesi tersebut gitu. Jadi dalam menjalankan profesinya memang harus paham dengan standar prosedur yang ada gitu. Itu 8 kode etik yang harus diterapkan atau dijalankan bagi si profesi akuntan khususnya di Indonesia. Oke, baik. Tadi ada 8 prinsip kode etik yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, dari IFAK tadi adalah organisasi profesi akuntan yang ada di luar negeri. Itu membuat kode etik tidak jauh berbeda ya. Jadi prinsipnya adalah kepentingan publik, kemudian profesional, dasar pelayanan itu objektivitas, integritas ya, kemudian kerahasiaan. Itu tidak berbeda dengan yang dibuat oleh IAI. Kemudian ada juga pengamanan terhadap risiko konflik kepentingan antara si akuntan publik dan klien atau perusahaan. Ini diatur di kode etik yang dibuat oleh IFAK. Terkait dengan pengamanan terhadap profesi akuntan itu sendiri dalam saat melakukan pemeriksaan atau audit itu tercantum dalam kode etik IFAK nomor 837. Kemudian kode etik terkait dengan pengamanan dilihat dari sudut pandang perusahaan itu diatur dalam kode etik IFAK nomor 838. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengamanan terhadap sistem yang terjadi atau dibuat pada saat melakukan profesi akuntan ya atau pada saat melakukan audit itu diatur dalam kode etik IFAK nomor 8413. Oke, demikian. Jadi kita bisa ambil simpulan dari bahasan yang sudah saya jelaskan di awal bahwa profesi akuntan itu sangat strategis. Siapa itu akuntan adalah seseorang yang punya pastinya pertama itu lulus sekolah akuntansi, kemudian punya gelar akuntan publik. Kemudian dalam menjalankan profesinya, si akuntan ini harus berpegang teguh pada 8 prinsip yang sudah diatur oleh IAI. Salah satunya misalnya tanggung jawab, pelayanan publik, objektivitas, integritas, ya, kemudian kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan. Kemudian ada lagi standar teknis dan profesional. Itu harus sangat benar-benar dijaga dan diterapkan oleh seorang akuntan publik. Oke. Kemudian jangan lupa kita akan bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Jangan lupa ini like and subscribe channel ini. Saya akhiri pertemuan kita, bahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.